Selamat datang di Jules Media. Hai guys, kali ini Jules Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika polinomial. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika polinomial. Selamat menonton. Bisa? Mana? Jadi kalau fungsinya masih belum lengkap, lengkapi dulu cara lengkapinya. Ya lihat nih apa yang diketahui di soal. Misalkan kalau diketahui dibagi dengan sekian, maka dapat sisa sekian. Nah, ini pakai teorema sisa. Oke? Jadi kalau dikatakan fungsi dibagi dengan X tambah berapa atau X kurang berapa, bersisa sekian, berarti pakai teorema sisa. Nah, Kak, gimana kalau dibagi dengan X yang berkuadrat? Oke, nah, sekarang kita masuk ke yang X berkuadrat. Hah? Oke, nah kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau dibagi dengan yang X berkuadrat? Oke, kalau dia langsung diminta dibagi dengan yang X berkuadrat, oke, kalau langsung diminta dibagi dengan yang X berkuadrat, terus ditanya sisanya berapa? Mending langsung pakai pembagian bersusun saja. Kenapa? Karena pasti ya ujung-ujungnya begitu, Ji. Jadi ujung-ujungnya akan repot, Ji. Kenapa? Karena ada nilai X-nya. Nah, karena kan kalau pembaginya itu X pangkat 2, maka sisanya itu X pangkat 1. Jadi beda 1, ya tak? Kalau pembaginya X pangkat 2, sisanya itu X pangkat 1. Nah, kalau pembaginya X pangkat 2, sisanya X pangkat 1. Jadi kalau cara carinya bagaimana? Cara carinya sebenarnya banyak cara sebenarnya. Nah, mau pakai pembagian bersusun boleh, mau pakai teorema sisa juga boleh sebenarnya. Nah, mau pakai teorema sisa boleh. Tapi banyak lagi yang harus diingat-ingat. Jadi kalau dibilang yang mana mending pakai pembagian bersusun saja. Nah, supaya tidak terlalu banyak yang harus diingat-ingat. Boleh pakai teorema sisa, ada caranya. Nah, ada caranya pakai teorema sisa. Tapi ujung-ujungnya panjang. Karena harus 2 kali dicari. Jadi, misalkan dibagi dengan X pangkat 2, harus difaktorkan dulu. Oke, harus difaktorkan dulu. Terus, cari masing-masing nilainya. Atau substitusi masing-masing nilainya ke Fx. Kalau sudah dapat, baru cari nilai A sama nilai B-nya. Dan panjang. Tentunya panjangnya. Tapi lumayan banyaklah jalan-jalannya. Nah, mending langsung satu kali saja mau ingat pakai pembagian bersusun saja. Nah, pembagian bersusun ujung-ujungnya dapat juga. Metode pembagian lain, misalkan mau pakai metode Horner, boleh juga, tapi Horner itu sama aja seperti yang ini, dari sisa ada 2 langkah. Kita harus substitusi dulu. Oke, setelah itu cari Hornernya untuk yang X pertama, terus Hornernya untuk X kedua. Ya, untuk cara Horner. Nah, terus ada lagi yang dipilih pakai cara Horner-Kino. Oke, ada juga namanya Horner-Kino. Itu yang bisa langsung cocok untuk X pangkat 2. Oke, tapi akan banyak sekali yang akan kalian hafal. Nah, mending pakai ini saja satu cara yang bisa untuk semua keadaan. Nah, supaya tidak terlalu banyak dihafal. Tapi kalau kalian memang suka menghafal cara-cara yang diberikan, boleh ini belajar-belajar. Nah, oke. Yang paling simple yang untuk diingat itu memang cuma pembagian bersusun. Kenapa? Karena dia paling cocok untuk dipakai mau pembagian dengan fungsi apapun bisa. Nah, mau dengan pembagian X pangkat 3 bisa, pembagian X pangkat 2 bisa, pembagian dengan X biasa saja bisa. Nah, tapi kan kalau dia dibagi dengan X biasa, itu masih tergolong panjang caranya. Nah, cara lainnya itu pakai teorema sisa. Itu yang kenapa kita belajar teorema sisa. Karena dia bisa lebih singkat pengerjaannya dengan cara substitusi. Oke. Oke deh. Nah, tapi tetap ada biasa soal yang pakai X pangkat 2. Tapi biasa soalnya bentuknya seperti ini. Nah, soalnya biasanya bentuknya seperti ini. Ya. Misalkan soalnya oke. Ya.
Misalkan oke. Suku banyak fx suku banyak fx dibagi dengan x kurang 3. Oke. Sisanya 14. Oke. Jadi suku banyak fx dibagi dengan x kurang 3 sisanya 14, dan jika dibagi x tambah 5 sisanya minus 2. Oke. Nah, pertanyaannya, jika fx dibagi dengan x kuadrat, oke, x kuadrat tambah 2x kurang 15, maka sisanya adalah oke, nah. Oke. Nah, ini bentuk soal yang hampir 99, kayaknya hampir nih 99%, karena dari contoh-contoh soal yang kayak begini dia sering sekali muncul. Paling angkanya yang diganti. Oke. Jadi ada fx, tidak diketahui fungsinya apa. Nah, sama kayak contoh sebelumnya kan diketahui fungsinya apa. Jadi fx sama dengan apa. Jadi berapa x pangkat 5 atau berapa x pangkat 3 tambah berapa x pangkat 2 dan seterusnya. Nah, sekarang soalnya fx-nya itu tidak diketahui berapa. Jadi tidak ditahu bentuk fungsinya bagaimana. Tapi diketahui kalau dibagi dengan x kurang 3, sisanya 14. Kalau dibagi dengan x tambah 5, sisanya minus 2. Kalau dibagi dengan x kuadrat tambah 2x kurang 15, sisanya berapa? Oke, nah, jadi gini soalnya sekarang. Jadi tidak ada fungsinya diketahui, hanya diketahui keadaannya kalau dia dibagi dengan sekian, sisanya berapa, dibagi dengan sekian, sisanya berapa. Nah, sebenarnya kita mulai dulu dari cara kerja secara cara kerja umumnya dulu, nah. Oke. Cara kerja umumnya dulu. Kenapa bisa nanti sampai seperti itu? Nah, habis itu baru kita lihat kalau misalkan ada soal lagi yang harus kita bikin apa. Nah, oke, sebenarnya cara kerjanya kan tetap pakai bentuk pertama dari pembagian yang Kak kasih tadi. Yang ini, kalau fx itu sama dengan hasil kali pembagi tambah sisa. Ya kan? Hasil sama dengan, fungsi sama dengan hasil kali pembagi tambah sisa. Oke. Nah, kalau begitu kita buat seperti itu dulu. Nah, jadi fx itu bisa dituliskan sebagai hasil kali pembagi tambah sisa. Nah, terus pembaginya yang mana yang dipakai? Nah, karena ini yang ditanyakan, maka pembagian ini yang kita cari. Oke. Jadi kita tuliskan. Nah, kalau fx itu sama dengan hasil kali pembagi, ya kan? Pembaginya apa pembaginya? Ini pembaginya. Berarti x kuadrat tambah 2x kurang 15 baru tambah sisa. Oke? Oke deh. Nah, jadi ini bentuk umumnya dulu. Nah, fx sama dengan hasil kali pembagi tambah sisa. Pembaginya itu yang ini, yang ditanyakan. Nah, sekarang ini pembaginya. Bisa nggak kita tahu derajatnya sisa? Derajat, nah, pangkat tertinggi. Jadi kan pembaginya di sini pangkat 2. Pangkat 2 tertingginya. Pangkat tertingginya itu 2. Berarti sisanya pangkat tertingginya itu berapa? Nah, berarti tinggal dikurang 1. Kalau di sini 2, maka sisanya nanti tinggal dikurang 1. Berarti pangkat 1. Yaitu kan 2 kurang 1 jadi 1. Berarti sisa ini akan berpangkat 1. Nah, bentuk umum kalau pangkat 1 itu seperti ini. Jadi nanti fx sama dengan di sini bisa kita ganti jadi ax tambah b. Nah,
Jadi bentuk umum untuk sisa yang berpangkat 1 ya AX tambah B. Ada yang X-nya pangkat 1, ada yang X-nya tidak ada atau konstanta saja. Oke. Nah, jadi ini bentuk umumnya untuk sisa yang berpangkat 1 atau berderajat 1. Nah, jadi ada yang X berpangkat 1, ada yang tidak. Oke. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, sekarang ini pembaginya bisa nggak kita faktorkan? Bisa, ya kan? Berarti kalau kita tulis dalam bentuk pemfaktorannya, berarti HX dikalikan dengan apa? X. Apa yang dikali dapat minus 15, ditambah dapat positif 2. Berarti positif 5 sama minus 3. Itu minta? Jadi positif 5 tambah minus 3. Oke? Oke. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, sekarang karena yang ditanyakan sisanya berapa, berarti yang ditanyakan itu yang ini. AX tambah B-nya itu berapa? Jadi berapa A-nya, berapa B-nya? Oke, jadi yang kita mau nanti hasilnya berapa X tambah berapa, ya kan? Jadi yang ditanyakan sisa itu yang ini. Nah, berapa X tambah angka berapa? Nah, berarti kita harus cari berapa nilai A sama berapa nilai B-nya. Oke, nah untuk mencari nilai A sama nilai B-nya bagaimana? Nah, kita lihat apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu kan ini, Fx dibagi dengan X kurang 3, sisanya 14. Apa itu artinya? Kalau Fx dibagi dengan X kurang 3, sisanya 14. Artinya, karena di sini X kurang 3, berarti X sama dengan 3. Ya kan? X kurang 3, berarti X sama dengan positif 3. Positif 3-nya, kalau dimasukkan ke dalam Fx, maka bernilai 14. Teorema sisa. Nah, jadi kalau dari sini, nah, jadi kalau Fx dibagi dengan X kurang 3, sisanya 14. Nah, 14 ini sama dengan F dalam kurung X kurang 3 diubah menjadi X sama dengan 3. Berarti di sini diganti F3. Maka F3 sama dengan 14. Terus yang diketahui apa lagi? Kalau dibagi X tambah 5, sisanya minus 2. Oke. Fx dibagi X tambah 5, sisanya minus 2. Nah, minus 2 ini sama aja dengan F dalam kurung plus 5. Pindah jadi negatif 5. Oke? Nah, berarti kan kita dapat dua nilai di sini. Kalau F3-nya itu sama dengan 14, sama F-5-nya itu sama dengan minus 2. Kita substitusikan masuk ke dalam bentuk kita punya yang seperti ini. Nah, bentuk yang tadi kita dapat. Kita substitusikan masuk untuk mencari nilai A sama nilai B-nya. Oke? Jadi substitusi masuk untuk dapat nilai A sama nilai B. Bagaimana caranya? Nah, satu-satu nih. Yang pertama dikatakan kalau F3 itu sama dengan 14. Nah, substitusi angka 3 ke dalam F, berarti substitusi angka 3 ke dalam sini. Jadi X ini diganti 3, X ini diganti 3, 3, 3, 3. Apa yang kita dapat? Berarti H3, itu H3 dikali dengan 3 tambah 5, dikali dengan 3 kurang 3, ditambah A kali 3, berarti 3A tambah B. Sama dengan 14. Oke, hitung berapa ini H3, berapa H3? Nah, di topi H3 berapa? Karena kan tidak ada HX. Kita belum tahu hasilnya berapa. Nah, tapi tidak perlu kita cari ini. Kenapa? Karena di sini ada 3 kurang 3. 3 kurang 3, 0. 0 kali ini. Berarti kan habis ini semua yang di depan. Oke? Jadi yang di depan ini semua habis menjadi 0. Nah, kalau yang di depan ini habis menjadi 0, berarti yang tersisa apa? Yang tersisa cuma ini. Jadi 3A tambah B itu sama dengan 14. Dapat nih persamaan pertama. Nah, F3 sudah, F-5 lagi. Oke, F-5 sama dengan minus 2. Berarti kan minus 5-nya kita masukkan ke dalam sini lagi. Minus 5, minus 5, minus 5, minus 5. Oke? Nah,
Berarti jadinya apa nanti? H minus 5. Oke, sama aja seperti ini. Jadi tapi 3-nya diganti jadi minus 5. Nah, H minus 5 dikali minus 5 tambah 5 dikali minus 5 kurang 3 ditambah AX. Berarti minus 5 kali A. Minus 5A tambah B sama dengan minus 2. Ini juga sama. Minus 5 tambah 5 habis. Ya kan? Berarti 0 ini yang di belakang. Yang di depan. Nah, 0 ini yang di depan. Karena minus 5 tambah 5 itu jadi 0. 0 kali ini, 0 kali ini, 0 tetap. Karena kan 0 kali berapapun tetap 0. Berarti yang di depan sini habis. Tambah yang di belakang sini. Nah, yang di belakang sini tetap. Jadinya minus 5A tambah B sama dengan minus 2. Oke, nah sekarang dapat nih 3A tambah B 14, minus 5 tambah B minus 2. Eliminasi nih untuk cari nilai A sama nilai B-nya. Oke, nah kita langsung eliminasi, dapatnya nanti 3A tambah B sama dengan 14, minus 5A tambah B sama dengan minus 2. Dikurang, bisa dikurang langsung, B-nya habis. Oke, 3 kurang minus 5, 3 kurang minus, berarti 3 tambah 5, jadinya 8A. 14 kurang minus 2. Oke, betul. Nah, jadi 16. Berarti A-nya sama dengan 2. Betul sekali. Nah, jadi kalau A-nya 2, B-nya masukkan nih salah satu ke dalam sini. Mau pilih yang di atas boleh, mau pakai yang di bawah juga boleh. Nah, berarti misalkan kita pakai yang di atas. Jadinya 3 kali 2, kan 3A. A-nya 2. Tambah B sama dengan 14. Maka B sama dengan 14, 3 kali 2, 6. Pindah, jadi kurang 6 sama dengan 8. Nah, betul. Nah, jadi A-nya 2, B-nya 8. Kalau A-nya 2, B-nya 8, maka sisanya apa? Tadi kan sisanya kita misalkan ini, AX tambah B. Ya, XX-nya. Berarti, karena sisanya AX tambah B, berarti kita masukkan nilai A sama nilai B-nya. Berarti 2. X tambah B-nya 8. Maka sisanya 2X tambah 8. Oke. Nah, ini sebenarnya cara aslinya. Nah, kenapa bisa kita pakai seperti ini? Oke. Jadi kita buat dulu dalam bentuk biasa atau bentuk Fx sama dengan hasil kali pembagi tambah sisa. Terus kita cari dari soal yang diketahui pakai teorema sisa. Jadi kalau Fx dibagi dengan X kurang berapa atau X tambah berapa, bersisa sekian, maka F disubstitusi angka itu, sisanya sekian. Ya, betul. Nah, kalau pembaginya berpangkat 3, berarti harus membentuk 3 persamaan supaya bisa diketahui sisanya. Ya, betul. Nah, kenapa? Karena kan kalau dia di sininya X pangkat 3, berarti kan sisanya nanti jadi X pangkat 2. Kita kan beda 1, Ji. Kalau 3, berarti dikurang 1 jadi pangkat 2. Nah, karena di sini pangkat 2, berarti bentuk umumnya nanti bukan AX tambah B lagi. Oke, tapi dia jadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, kayak fungsi kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu bentuk umumnya. Nah, kalau di sininya sudah pangkat 3. Oke, nah. Oke. Nah, jadi nanti kalau ketemu soal lagi bagaimana cara kerjanya? Masa panjang begini, gitu. Nah, jadi kalau ketemu soal lagi tidak perlu ditulis sepanjang ini. Nah, tulis saja yang penting-pentingnya. Oke, yang bagaimana itu yang dibilang penting-pentingnya. Oke, sekarang kita lihat contoh lain. Nah, oke, jadi yang penting-pentingnya itu, oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi penting-pentingnya itu yang ini, Ji. Misalkan diketahui, oke, diketahui polinom atau diketahui suku banyak sama Jina, diketahui polinom, oke, polinom fx dibagi x kurang 2
sisanya 5. Oke, sisanya 5. Dan jika fx dibagi x kurang 3, oke, sisanya 7. Oke, jika fx dibagi dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6, maka sisanya adalah oke. Nah, jadi kan ini soal yang bentuknya hampir sama aja dengan soal yang sebelumnya. Nah, jadi yang harus dilihat itu pertama baginya itu pangkat berapa? Yang mana pembagi di sini yang ini. Nah, untuk yang pembagian ditanyakan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Pangkat tertingginya itu pangkat 2. Nah, karena pangkat tertingginya pangkat 2, maka sisanya itu pangkat tertingginya pangkat 1, ya kan? Karena kan 2 dikurang 1. Jadi pangkat tertingginya itu pangkat 1. Nah, kalau pangkat tertingginya pangkat 1, berarti bentuk umumnya itu AX ditambah B. Oke. Nah, ini dulu yang ditulis. Nah, jadi sisanya itu harus kita tahu bentuknya seperti apa. Apakah dia pangkat 1 atau pangkat 2. Tergantung dari pembagi. Jadi kalau di sini pangkat 2 dikurang 1, jadi pangkat 1 di sini. Kalau dia cuma pangkat 1, bentuknya AX tambah B. Nah, oke. Nah, sekarang karena kita sudah dapat sisanya, bentuk dari sisanya AX tambah B, sekarang kita lihat yang diketahui di soal. Nah, di sini X kuadrat kurang 5X tambah 6. Kalau difaktorkan jadinya apa? Difaktorkan jadinya X kurang 2, X kurang 3. Jadi yang dikali dapat 6, ditambah dapat minus 5. X kurang 2, X kurang 3. Berarti di soal cari yang pembaginya itu X kurang 2 sama X kurang 3. Nah, kebetulan yang dikasih memang cuma X kurang 2 dan X kurang 3. Jadi misalkan di soal dikasih 3, ada X kurang 2, ada X kurang 3, ada X tambah 1. Nah, jadi misalkan di soal dia kasih X kurang 2, X kurang 3 sama X tambah 1. Nah, jangan pakai tiga-tiganya. Kenapa? Karena agak aneh, nanti akan aneh nilainya. Jadi pakai saja yang penyusunnya itu dari pembagi yang ditanyakan. Nah, karena misalkan di sini ditanyakan X kuadrat kurang 5X tambah 6, terus kalau kita faktorkan dapatnya X kurang 2 dengan X kurang 3, berarti pakai yang pembaginya X kurang 2 dengan X kurang 3 saja. Misalkan ada soal ditambahkan lagi pembaginya X tambah 1, jangan dipakai itu. Oke? Jangan dipakai. Kenapa? Karena pembagi yang ditanyakan itu bukan X tambah 1. Oke? Kenapa? Ada yang mau bertanya? Wafi. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau pembaginya beda dengan faktornya. Oke. Kalau pembaginya beda sama faktornya, berarti yang ini tidak ada di sini. Ya. Berarti salah soal itu. Nah, jadi kalau di sini, misalkan pas kita faktorkan X kurang 2 dengan X kurang 3, misalkan seperti ini, mana X kurang 2 dengan X kurang 3. Yang diketahui, di sini X kurang 2 sama X tambah 3. Kan beda X kurang 3 dengan X tambah 3. Oke, kalau begitu berarti salah soal. Nah, salah soal itu bisa diprotes sama gurunya yang kasih. Kenapa? Karena tidak akan bisa kita cari pakai X tambah 3. Karena X tambah 3 itu bukan pembagi yang kita butuh. Nah, bukan pembagi yang kita butuh. Kalau kan, atau ada yang bisa bilang lagi, kan nanti kan disubstitusi dimasuk ke dalam sini. Ya, memang disubstitusi masuk. Oke? Disubstitusi masuk, tapi nanti akan bukan merupakan jawaban yang benar. Nah, karena jawabannya pasti akan menjadi salah. Nah, pertanyaannya, selalu sama tidak yang ini sama yang ini? Hampir 195 lah, hampir 95% itu sama. Paling ada soal yang dia kasih 3 di sini, padahal satunya tidak dipakai. Nah, kayak pengeco juga begitu.
Oke, jadi dikasih 3, X kurang 2, X kurang 3, X tambah 3 lagi misalkan. Tapi di sini pembaginya itu cuma X kurang 2 dan X kurang 3. Maka yang dipakai tetap hanya X kurang 2 dengan X kurang 3 saja. Yang X tambah 3 yang bukan di sini jangan dipakai. Oke? Tapi pasti selalu sama Jina, misalkan di sini X kurang 2 sama X kurang 3. Oke, nanti kita kasih contoh lagi, yang di sini pembaginya itu kuadrat sama kuadrat, terus di sini kuadrat juga. Nah, biar kita kasih contoh juga. Oke, gitu. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih, kalau bentuknya itu sisanya AX tambah B, karena pangkat 1. Ya kan, pembaginya X pangkat 2, sisanya pangkat 1. Oke, nah sekarang di sini X kurang 2 sama X kurang 3 setelah kita faktorkan. Berarti kita harus cari yang pembaginya X kurang 2, sama pembaginya X kurang 3. Nah, untuk pembagi X kurang 2 itu sisanya 5. Apa artinya? Kalau kita pakai teorema sisa, berarti F berapa? X kurang 2. X kurang 2 artinya X sama dengan positif 2. Nah, 2-nya masukkan ke dalam sini. Jadi F2 itu sama dengan 5. Oke? Jadi X kurang 2, X sama dengan 2, masukkan ke dalam Fx sama dengan 5. Ini juga sama, X kurang 3. X kurang 3 berarti X sama dengan 3. Berarti F3 itu sama dengan ini, 7. Oke, jadi F2-nya 5, F3-nya 7. Nah, sekarang karena sudah dapat F2-nya 5 sama F3-nya 7, masukkan di sini X-nya diganti sama angka-angka yang ini. Jadi kalau F2, jadi kalau F2 berarti di sini diganti 2. Jadi 2A tambah B sama dengan 5. Yang ini ganti jadi 3A tambah B sama dengan 7. Oke, eliminasi nih. Kurang. B kurang B habis, 2 kurang 3 minus 1A. Sama dengan 5 kurang 7 minus 2. Berarti A-nya positif 2. Dapat nih A-nya. Nah, sekarang tinggal cari B-nya, masukkan ke dalam sini. Berarti B-nya sama dengan 5 dikurang 2A. 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 5 kurang 4, 1. Oke. Nah, dapat A sama B, kembalikan nih. Jadi sisa itu sama dengan AX berarti A-nya 2X tambah B, B-nya 1. Oke, selesai. Jadi tidak panjang-panjang lagi nah. Jadi kalau untuk ujian langsung nih saja cara seperti ini. Jadi pertama tentukan dulu sisanya itu pangkat tertingginya berapa. Oke, sisanya itu pangkat tertingginya berapa. Nanti sisanya pangkat tinggi. Dari mana didapat sisanya itu pangkat tertingginya berapa? Dari pembagi. Pangkat tertinggi pembagi dikurang 1. Oke, karena di sini pangkat 2, di sini dikurang 1 jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 bentuknya seperti ini. Pangkat 1 bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu faktorkan, terus cari pembagi yang X kurang 2 sama X kurang 3 di soal. Nah, buatkan Ki pakai teorema sisa. Jadi kalau dibagi dengan X kurang 2, berarti X sama dengan 2. Maka kalau 2 dimasukkan ke sini, itu sama dengan sisanya. Berarti F2 sama dengan 5. Sama juga untuk yang 3. X sama dengan 3, masukkan ke Fx sama dengan 7. Setelah itu, substitusi ke sisa. Ini 2, gantikan X-nya. Terus nanti ini 3, gantikan X-nya. Dapat 2 persamaan, eliminasi. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika polinomial. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Jules Media. Terima kasih.